Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astin Dwi Setiasi, JGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kebun Agung 01, Kecamatan Semono, Kabupaten Semarang. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. 3. Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Lini masa tindakan: 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam penerapan aksi nyata: dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana yang mendukung penumbuhan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua atau wali siswa dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kita akan melaksanakan diskusi komunitas praktisi budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya akan menyampaikan agenda hari ini, yaitu pembukaan, doa pembuka, sambutan kepala sekolah, diskusi materi, penutup, dan foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Di lingkungan sekolah. Topik pembahasan hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang kelima, restitusi segitiga restitusi. Pemahaman materi dan aplikasinya. Nah, budaya positif di sekolah adalah kondisi yang mendukung jalannya proses pendidikan agar setiap peserta didik yang dianggap kita ibaratkan sebagai benih dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Untuk itu, perlu adanya suatu disiplin positif yang berpatokan pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh warga sekolah. Misalnya, dimensi profil pelajar Pancasila. Akan tetapi, terdapat kondisi di mana peserta didik ini tidak bisa melaksanakan disiplin. Kata Ki Hajar Dewantoro, disiplin itu adalah upaya dari dalam diri, akan tetapi jika kita tidak mampu, maka ada pihak luar yang akan mendisiplinkan kita. Di sekolah, pihak yang paling memiliki kewajiban mendisiplinkan adalah guru. Dalam hal ini, guru dapat memberikan tuntunan agar peserta didik kembali disiplin berdasarkan keyakinan dari dalam dirinya. Nah, kita bisa melihat dari kebutuhan dasar manusia, mulai dari kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Setelah memahami kebutuhan dasarnya, kita dapat mengarahkan pada keyakinannya, sehingga memunculkan tindakan berdasarkan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik.
Untuk itu kita dapat menerapkan pendekatan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti kita ketahui, disiplin positif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah itu benar? Nah, disiplin positif adalah menanamkan motivasi dari dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tentu kita sebagai guru kita selalu menyusun keyakinan kelas di awal tahun pembelajaran. Keyakinan kelas itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret atau nyata. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan umum atau universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Jadi tidak ada keyakinan kelas sebisa mungkin kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, kita menghindari kata-kata tidak boleh ini, diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bila mana keyakinan kelas ini dirasa sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan, bisa diganti lagi sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah rencana budaya positif di sekolah. Latar belakangnya adalah budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah. Adanya rasa peduli satu sama lain. Namun saat ini budaya positif masih belum terlalu dipahami oleh warga sekolah secara keseluruhan. Nah, tujuannya adalah membangun budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter anak. Jadi kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter anak. Tolok ukurnya melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, guru atau teman sejawat, karyawan, dan murid. Lini masa tindakan yang harus dilakukan yaitu yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, yang kedua melaksanakan diseminasi budaya positif, menyusun keyakinan kelas, hasil keyakinan kelas ditempel dan dilaksanakan di kelas masing-masing. Ini adalah tindakan penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 5, budaya penerapan budaya positif di kelas, yaitu menyusun keyakinan kelas dengan sticky note atau curah pendapat yang dilakukan oleh siswa-siswa. Jadi kita meminta anak-anak untuk menuliskan apa yang mereka inginkan di kelas dan apa yang tidak mereka inginkan. Setelah itu bisa disimpulkan diambil suatu keyakinan kelas. Ini adalah beberapa keyakinan kelas yang saya dapatkan setelah melakukan curah pendapat. Di antaranya menaati jadwal piket dengan melaksanakan semua tugas kebersihan,
menjaga suasana kelas agar tetap kondusif, kemudian tetap menjalin kekompakan dengan semua anggota kelas, menghargai guru dan selalu bersikap positif. Nah, setiap anak itu memiliki kebutuhan. Kita juga sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar seperti itu. Kebutuhan dasar kita diantaranya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini ada sebuah kasus. Bu Indri, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hanti, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengadopsi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah kasus. Kira-kira kalau kita sebagai guru mendapatkan kasus seperti ini, apakah kita akan langsung memanggil Doni ini kemudian memarahinya, atau mungkin kita tanya dulu kira-kira apa alasan Doni kenapa melakukan hal tersebut? Nah, kita akan membahas bagaimana jika kita menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita bisa menentukan sendiri apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ada contoh-contoh di belakangnya. Nah, ini ada beberapa kata yang mungkin sering kita ungkapkan di kelas ya, Bapak Ibu. Jadi misal, patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang masih menggunakan kata-kata tersebut. Atau bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, mungkin secara tidak langsung kita juga sering mengatakan hal tersebut. Tak bilang ke orang tuanya ya, nanti orang tuanya saya panggil loh. Nah, kadang seperti itu. Ya sudah, sekarang nggak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Atau mungkin kita jika ada anak yang melakukan kesalahan mengatakan hal seperti ini juga pernah. Terus kadang kita juga pernah melakukan, kamu sudah melakukan hal tersebut, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kadang kita juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Atau yang terakhir mungkin kita bertanya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dari 5 posisi kontrol itu tentu ada perbedaan-perbedaannya. Misalnya kita berlaku sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi mungkin secara tidak sadar kita pernah berlaku sebagai penghukum untuk murid-murid kita. Kata-kata yang contoh di bawah ini adalah contoh-contoh bahwa kita berlaku sebagai kontrol penghukum. Di antaranya patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sudah disebut kita sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Kamu mesti begitu, mesti kayak gitu, mesti melanggar. Nah, itu juga termasuk penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu kata-katanya selalu menunjuk nada tinggi atau menunjuk dan menghardik. Kemudian jika kita berlaku sebagai pemberi rasa bersalah, biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut dari penghukum tadi, dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri khas pembuat merasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya biasanya merapat pada anak, lesu, atau wajah kita yang melas. Nah, contohnya seperti ini. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu termasuk memberi rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kok kamu begini terus ya? Nah, itu juga memberi rasa bersalah. Kemudian kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Jadi ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Jadi biasanya guru yang berlaku dengan kontrol sebagai teman ini banyak disukai oleh murid-muridnya karena dirasa mereka sangat akrab seperti itu. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, sekarang nggak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, itu adalah kontrol sebagai teman. Kemudian ada kontrol sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Ciri khas pemantau adalah dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan. Ya benar, nanti jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ada satu kontrol lagi yang seharusnya kita lakukan, yaitu kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas guru manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Contohnya seperti ini. Nak, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi kalau yang depan tadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan tapi mungkin belum lengkap, yaitu kontrol sebagai penghukum, sebagai pemantau, dan sebagainya. Nah, di sini ada yang lebih lengkap, lebih kompleks. Jadi kita tidak menghukum anak, kita juga tidak membuat anak merasa bersalah, tapi kita merangkul anak itu agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan cara berpikir dan pengalaman pribadi ini itu adalah perubahan cara berpikir, perasaan saat mengalaminya, hal yang sudah baik dan hal yang dapat diperbaiki. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tri Andriani Setiawati dari Kepala Sekolah Ponagung 01. Setelah mengikuti diskusi budaya positif ini, banyak hal yang akhirnya saya ketahui. Satu hal yang menarik adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Nama saya Adi Sundar Aji,
Saya mengajar kelas 6 di SD Negeri Kebon Agung 01 Sumowono. Terkait budaya positif di sekolah, khususnya di sini di SD Negeri Kebon Agung 01, budaya positif merupakan pembiasaan yang baik yang mencakup tutur kata, sikap maupun perilaku dari warga sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya, jadi budaya positif itu harus dilakukan oleh orang itu sendiri. Baik atau buruk seseorang ya tergantung mereka sendiri. Jadi kita sebagai guru, kita harus membantu atau menuntun siswa untuk senantiasa menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti itu, terima kasih. Nama saya Sri Suwarni, mengajar kelas 4 SD Kebon Agung 01. Dalam kurikulum Merdeka terdapat P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Kita sebagai pendidik harus bisa mengajarkan siswa untuk mulai membudayakan hal positif di sekolah. Miss, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Soleh, saya guru kelas 3 di SDN Kebon Agung 01. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Kenalkan, nama saya Surati, guru kelas 2 SD Kebon Agung 1. Salah satu alasan mengapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah adalah karena tinggal di lingkungan positif akan membantu meminimalisasi risiko seorang memiliki permasalahan mental. Di lingkungan yang positif, kita akan merasa lebih aman, juga merasa terhibur, sehingga perasaan bahwa diri kita berharga, juga ketakutan yang tidak berhenti bisa kami hindari. Perkenalkan, saya Nurul Fatria, saya guru kelas 1. Jadi sekarang saya paham bahwa kita sebagai pendidik harus menerapkan budaya positif ini di sekolah. Tujuan penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmailatus Hadiah, guru PAI di SDN Kebon Agung 01 di Kecamatan Sumowono. Saya sangat setuju dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah. Dengan budaya positif kita dapat menumbuhkan sikap bergotong royong maupun melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi baik antara warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidati Samarudini. Saya di sini bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Negeri Kebon Agung 1. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Farid Bani Adam. Saya guru PJK di SD Kebon Agung 01 Sumowono. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu 1. Perubahan paradigma stimulus respon, 2. Konsep disiplin positif, 3. Keyakinan kelas, 4. Memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, 5 positif kontrol, dan 6. Segitiga restitusi. Kita sebagai guru tentu harus menerapkan semua agar budaya positif bisa terlaksana di sekolah. Terima kasih.